Winter is coming. Kalimat terkenal dari serial Game of Thrones itu bisa jadi gambaran akurat tentang perkiraan kondisi ekonomi dunia di masa depan. Ini berdasarkan prediksi para pakar setelah bank sentral berbagai negara ramai-ramai menaikkan suku bunga untuk merespon inflasi. Resesi global adalah dampak yang menanti setelah kebijakan ini ditetapkan. Jutaan kelas menengah terancam jatuh miskin, mereka yang sejak awal nelangsa apalagi. Dan bahkan, deretan orang terkaya dunia juga tidak lepas dari ancaman. Kaum 1% itulah yang akan kita bahas dalam polemik kali ini. Untuk menyusun daftar dalam pembahasan, tim kami menyusun nama berdasarkan data Bloomberg Billionaire Index yang menghitung total kekayaan berdasarkan perubahan YTD atau Year to Date, alias penyusutan serta penambahan harta dalam setahun belakangan. Elon Musk adalah nama pertama yang akan kita bahas. Pendiri sekaligus CEO dari perusahaan teknologi antariksa SpaceX, kemudian CEO sekaligus arsitek produk di perusahaan otomotif dan energi berkelanjutan Tesla Incorporated, lalu pendiri The Boring Company dan XCOM yang merupakan bagian dari raksasa fintech PayPal. Dia juga adalah co-founder di beberapa perusahaan sekaligus, mulai dari pengembang neuroteknologi bernama Neuralink, lalu perusahaan riset kecerdasan buatan bernama OpenAI, lalu penyedia lisensi koran digital bernama Zip2, serta presiden di yayasan filantropi bernama Mars Foundation. Itu adalah jajaran nama raksasa di dunia teknologi yang lebih dari cukup untuk mengantarkan pria flamboyan berusia 51 tahun ini ke daftar puncak jajaran orang terkaya dunia dengan total harta mencapai 210 miliar USD atau kisaran 3.217 triliun rupiah. Lebih banyak 200 triliun dari rencana APBN Indonesia di tahun 2023. Dan itu bahkan sudah dikurangi dengan total kerugian tahunan Elon yang mencapai 60,3 miliar USD atau setara dengan 923 triliun rupiah. Total kerugian yang diderita oleh Elon Musk sebenarnya bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan kekalahan kompetitornya Jeff Bezos yang sampai sekarang masih setia mengekor di posisi orang terkaya kedua tingkat global. Tidak tanggung-tanggung dari total kekayaan 137 miliar USD atau kisaran 2.101 triliun rupiah, jumlah kerugian yang diderita oleh pendiri 3 perusahaan ini, mulai dari Amazon yang bergerak di bidang teknologi internet, Blue Origin yang fokus dalam produksi teknologi antariksa, serta Bezos Expedition yang berfokus di jasa pengiriman, itu mencapai 55 miliar USD atau 843 triliun rupiah. Rugi besar-besaran tentu tidak hanya dialami oleh para jagoan dunia teknologi macam Bezos dan Elon. Pemilik raksasa dunia mode, Louis Vuitton, sekaligus eksekutif brand Christian Dior, Bernard Arnault, juga sangkut parah dalam setahun belakangan, dengan total kerugian mencapai 48,7 miliar USD atau setara 748 triliun rupiah. Maka jumlah kekayaan bersih yang tersisa dari om-om Prancis satu ini adalah 129 miliar USD atau kisaran 1.978 triliun rupiah. Kamu yang nonton kayaknya jangan senyum dulu, karena meski disebut rugi, total kekayaan yang tersisa dari para sultan ini jumlahnya tetap jadi mimpi untuk kelas menengah terjepit serba kekurangan macam kita semua. Kurang miskin untuk dapat bantuan dan di saat yang sama kurang mampu untuk lepas dari jerat cicilan. Tidak usah jauh-jauh bicara soal 3 teratas, Bill Gates saja yang posisinya di urutan kelima, dengan status sebagai pendiri Microsoft dan pemegang kekuasaan tertinggi di berbagai perusahaan raksasa macam agensi periklanan Brand Entertainment Network, lalu firma investasi Cascade Investment, lalu pengembang reaktor nuklir TerraPower, hingga pendiri organisasi riset energi berkelanjutan Breakthrough Energy. Dalam setahun, itu rugi besar juga dengan total mencapai 32,5 miliar USD atau setara 498 triliun rupiah. Tapi dengan boncos segila itu, jumlah kekayaan bersihnya masih mencapai 106 miliar USD atau kisaran
1.627 triliun rupiah. Apa yang dialami oleh raksasa dunia investasi macam Warren Buffett tidak jauh berbeda tentu saja. Dia memang rugi hingga 15,5 miliar USD atau setara 238 triliun rupiah dalam setahun belakangan. Namun total kekayaan bersihnya yang tersisa masih mencapai angka 93,4 miliar USD atau kisaran 1.434 triliun rupiah. Ini lebih dari cukup untuk membeli separuh saham dari sederet unicorn di Indonesia. Lagi pula jumlah kerugian Buffett sebenarnya masih terbilang kecil, setidaknya jika dibandingkan dengan bos sejuta kreator Larry Page, pendiri Google dan perusahaan payungnya Alphabet Incorporated sekaligus kreator dari pemeringkat situs PageRank. Kekayaan ilmuwan komputer satu ini memang merosot tajam dalam setahun belakangan. Setidaknya ada 37,8 miliar USD atau setara 580 triliun yang melayang dari dompetnya. Itu membuat hartanya saat ini hanya tersisa 90,6 miliar USD atau kisaran 1.391 triliun rupiah. Hal yang sama juga berlaku bagi Sergey Brin, partner in crime Larry saat mendirikan ketiga bisnis raksasanya. Total kerugian yang dialami oleh ilmuwan komputer kelahiran Soviet ini dalam setahun belakangan itu sudah mencapai 36,8 miliar USD atau setara 565 triliun rupiah. Sedangkan kekayaan bersihnya yang tersisa hanya 86,7 miliar USD atau kisaran 1.332 triliun rupiah. Kerugian sebesar itu cukup memukul memang. Namun tetap lebih mending ketimbang yang dialami oleh selebritas internet macam Mark Zuckerberg, pendiri sekaligus pemilik Meta, perusahaan yang menaungi 3 platform media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Total kerugian yang dialami oleh Mark juga jauh melampaui kejatuhan para kampiun macam Bezos dan Elon Musk. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya adalah 75,2 miliar USD atau setara 1.114 triliun rupiah. Kekalahan ini bahkan jauh lebih besar dari harta kekayaannya yang sekarang hanya tersisa 50,3 miliar USD atau kisaran 773 triliun rupiah. Resesi memang bikin kebuntungan para sultan jadi terasa wajar. Tapi jangan salah, tidak semua dari mereka kalah dalam setahun ini. Ada juga yang justru meraup untung besar-besaran. Salah satu yang paling meroket adalah pengusaha asal India Gautam Adani. Orang ini adalah pendiri sekaligus pemilik Adani Group, perusahaan multisektor yang bergerak dalam bisnis transportasi seperti manajemen pelabuhan dan operasi bandara, kemudian lini energi macam tambang, tenaga listrik hingga minyak dan gas, serta yang teranyar, perusahaan ini juga bergerak dalam bidang pengolahan makanan dan pengerjaan infrastruktur. Semua lini bisnis itulah yang melambungkan posisi Gautam ke urutan 4 orang terkaya dunia dengan total harta bersih 129 miliar USD atau setara 1.981 triliun rupiah, serta keuntungan tahunan mencapai 46,6 miliar USD atau kisaran 715 triliun rupiah. Tentu Gautam bukan satu-satunya yang menang dalam setahun ini. Selain dia, masih ada Zhang Yiming, pemilik sekaligus pemimpin ByteDance, perusahaan yang mengembangkan platform media sosial terlaris saat ini, TikTok. Bukan kaleng-kaleng, total kekayaan bersih yang berhasil dikumpulkan oleh Yiming sejauh ini sudah menyentuh angka 54,9 miliar USD atau setara 842 triliun rupiah. Dan total keuntungan tahunannya mencapai 10,4 miliar USD atau kisaran 159 triliun rupiah. Semua kekayaan Yiming itu berhasil dikumpulkan dalam waktu yang terbilang singkat. Tapi jangan salah, itu sudah lebih dari cukup untuk menyalip nama konglomerat lama macam John Mars dan pasangannya Jacqueline Bejer, pemimpin utama dari perusahaan manufaktur raksasa Mars yang bergerak di bidang pangan dan pakan dengan produk tenar macam Snickers dan Royal Canin.
Dalam setahun dari perusahaannya itu, baik John Mars maupun istri masing-masing memang hanya untung 1,4 miliar USD atau kisaran 21 triliun rupiah, membuat total kekayaan terkini dari mereka berdua secara terpisah menjadi 52,4 miliar USD atau setara 804 triliun rupiah. Namun tetap saja, meski tidak menang banyak, posisinya saat ini sudah berada di atas Mark Zuckerberg. Wertheimer bersaudara, dalam hal ini Ellen dan Gerard, juga sama-sama tercatat dapat cuan besar lewat brand mode raksasa milik keluarga mereka, Chanel. Sang kakak Ellen dalam setahun ini telah meraup cuan sebesar 6,13 miliar USD atau kisaran 94 triliun rupiah. Ini membuat total kekayaan terkininya jadi 39,1 miliar USD, setara dengan 600 triliun rupiah. Sementara sang adik, Gerard, juga menerima keuntungan tahunan sebesar 6,11 miliar USD, setara 93 triliun rupiah, dengan total kekayaan mencapai 39 miliar USD atau kisaran 599 triliun rupiah.